Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ba'du. Kita akan bahas tentang kondisi masjid belakangan ini yang memang ada himbauan dari pemerintah untuk tidak melakukan perkumpulan dalam satu tempat, termasuk sholat berjamaah, sehingga ada larangan untuk atau himbauan untuk melaksanakan ibadah di rumah. Nah, kondisi ini kan membuat akhirnya beberapa masjid yang awalnya ada azannya, kemudian azan itu tidak lagi terdengar di beberapa masjid, walaupun beberapa masjid masih azan. Beberapa masjid tidak mengumandangkan azan. Nah, ini beberapa orang mempertanyakan bagaimana kondisi kalau masjid itu tidak azan, apakah berdosa? Lalu kalau berdosa itu siapa yang berdosa kalau memang dalam satu masjid itu tidak ada yang azan? Nah, itu kembali kepada hukum azan itu sendiri, apakah dia sebuah keharusan? Kalau memang keharusan itu kewajiban siapa, atau dia sebuah sesuatu yang memang disunahkan saja. Nah, untuk tahu bagaimana hukum azan, kita akan ambil pembahasannya dari kitab ini, kitab Mughnil Muhtaj karangan Imam Asy-Syirbini, yaitu syarah dari kitabnya Imam Nawawi Minhajut Talibin wa Umdatul Muhtin. Di bab atau pasal berkaitan tentang azan, Imam Nawawi mengatakan al-azanu wal iqamatu sunnah. Azan dan iqamat itu hukumnya sunnah. Dijelaskan oleh Imam Asy-Syirbini, sunnah itu artinya dikerjakan ya baik, kalaupun ditinggalkan itu azan ya tidak ada masalah. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam, dikatakan itu sunnah karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lam ya'mur bihima, Nabi Muhammad tidak memerintahkan azan dan iqamah fi hadisil A'rabi, di hadis A'rabi. Hadis A'rabi ini hadis tentang Nabi Muhammad yang ngajarin orang sholat. Jadi Nabi Muhammad melihat ada orang yang salah sholatnya, lalu Nabi Muhammad ajarin tuh dari awal sampai beres. Nah, di dalam hadis tersebut Nabi Muhammad dzikil wudu wastiqbal qiblah wa arkanis shalah. Nabi Muhammad ngajarin dia wudu, ngajarin ngadep kiblat, ngajarin juga rukun-rukun sholat. Walam ya'mur bihi, tapi dia nggak nyuruh azan iqamah. Maka kesimpulannya, karena tidak ada perintah, padahal orang Arabi ini adalah orang yang lagi sangat butuh penjelasan tentang bagaimana sholat itu seharusnya, dan Nabi Muhammad tidak memerintahkan dia untuk azan, juga tidak untuk iqamah. Karenanya azan dan iqamah hukumnya sunnah. Terus ini lagi wali qaulihi sallallahu alaihi wasallam, nih yang kedua. Jadi alasan pertama Nabi Muhammad nggak nyuruh. Yang kedua hadis law ya'lamun nasu ma fi nida'i was-saffil awwal lastahamu alaih. Kata Nabi Muhammad, kalau saja seandainya orang-orang itu tahu apa yang ada pada keutamaan azan dan keutamaan shaf pertama, lastahamu alaihi, pasti mereka pada berebut, pada mengundi, pada apa istilahnya tuh, yang mengocok begitu, diundi siapa yang berhak untuk dapat azan dan dapat shaf pertama. Itu kan berarti menunjukkan kemuliaan, kemuliaan perkara tersebut. Sesuatu yang diberikan kemuliaan, maka hukumnya jadi sunnah. Karena kalau dia kewajiban, Nabi Muhammad tidak memberikan kemuliaan, bukan berarti tidak mulia. Nabi Muhammad yang ada tuh nyuruh gitu, bukan hanya menjelaskan tentang kemuliaan hal tersebut. Rawahu al-Bukhari. Yang kedua. Nah, yang ketiga alasannya wali annahuma lil i'lami bis shalah.
azan itu fungsinya untuk menunjukkan kewajiban sholat itu. Falam yajiba, dan dia bukan kewajiban sholat. Yang sholat itu yang wajib ya rukun sholat, syarat sah sholat, sedangkan azan dan iqamahnya bukan kewajiban gitu. Dalam arti bahwa yang wajib dalam sholat itu ya syarat, rukun, sedangkan hal-hal di luar itu tidak diwajibkan. Karena kalau seandainya wajib, Nabi Muhammad tidak akan membuat dia alpa dalam perintahnya terhadap orang-orang Arabi. Jadi yang pertama kita bisa bilang hukum azan itu hukumnya, kita terus di sini, hukumnya sunnah gitu. Apa sebabnya Nabi Muhammad tidak perintah? Yang kedua, kemuliaan sama dengan anjuran. Yang ketiga, yang wajib itu sholatnya, bukan azan dan iqamah. Ini pendapat pertama. Tapi ternyata ada pendapat kedua, hukumnya tuh fardu kifayah. Sebutin, wakila fardu kifayatin, tapi dikatakan juga hukum azan tuh fardu kifayah. Ini pendapat kedua dari mazhab ini, wakila ayhuma, azan dan iqamah fardu kifayah, hukumnya tuh fardu kifayah. Fardu kifayah tuh wajib, tapi wajibnya cuma seorang. Kalau salah seorang di antara muslim dalam satu kampung udah mengerjakan hal tersebut, ya yang lain kan gak usah. Itu namanya fardu kifayah. Lil haditsil mutaqaddami al-awwal al-fasli, karena sebab ada hadis di di awal-awal bab. Kita buka. Nah, ini hadisnya nih. Kata Nabi Muhammad, idza hadara as-salatu falyu'adzin lakum ahadukum thumma liya'ummakum akbarukum. Kalau datang waktu sholat, kata Nabi, falyu'adzin lakum ahadukum, azanlah seseorang di antara kalian. Nabi Muhammad tuh merintah untuk banyak orang tuh. Kata Nabi Muhammad, kalau sudah datang waktu sholat, salah seorang di antara kalian azan. Itu perintah dari Nabi Muhammad SAW. Karenanya azan hukumnya fardu kifayah, bukan fardul ain, bukan fardu kewajiban yang dibebankan ke semua orang. Ya, yang azan cukup satu, yang mau sholat ada 15, yang azan cukup satu, yang qomat cukup satu. Ya kalau semuanya azan, ya mau azan jadi banyak dong, ya nggak apa-apa juga, cuman kewajibannya cukup dikerjakan oleh satu orang. Alasannya itu yang pertama, hadis, ya ada perintah memang, walaupun memang kemudian perintahnya ditakwil oleh beberapa ulama. Itu yang pertama. Yang kedua, wali annahuma minasya'air zahirati, dan dia adalah syiar yang paling nyata, simbol. Yang namanya orang kalau moto itu pemukiman muslim, salah satu cirinya ya ada azannya. Orang kalau moto itu polisi, ya dia pakai seragam. Orang kalau moto dia hakim, ya dia pakai pakaian hakim gitu. Jadi ada tanda simbolnya. Kalau simbol itu hilang, ya hilanglah identitas akhirnya. Salah satu identitas pemukiman muslim itu ada azan yang dikumandangkan ketika datang waktu sholat. Ya kalau itu nggak ada, ya hilang tuh syiarnya. Wa fi tarkiha tahawun, dan meninggalkannya itu ada semacam kelalaian gitu. Jadi ini hukumnya fardu kifayah. Wakila, nah dijelaskan lagi nih, wakila huma fardu kifayatin fil jum'ati duna ghairiha. Dikatakan juga oleh ulama Syafi'i, kata Imam Syarbini, ada pendapat lain, fardu kifayah itu untuk sholat Jumat, duna ghairiha, bukan sholat yang lain. Kenapa hanya untuk sholat Jumat? Li'annahuma
du'aun 'alal jamaah, karena azan itu panggilan untuk sholat berjamaah. Wal jama'atu wajibatun fil jum'ah, jamaah itu wajib pada sholat Jumat doang. Karena wajib pada sholat Jumat, maka ajakan untuk datang berjamaah itu menjadi kewajiban juga. Nah, karena ini kewajiban yang cukup dikerjakan satu orang, ya maka hukumnya jadi fardu kifayah, tidak semua orang. Mustahabun fi ghairiha, nah berjamaah itu adalah sesuatu yang dianjurkan di selain sholat Jumat. Jadi kita bisa kasih kesimpulan hukumnya fardu kifayah. Pertama, ternyata ada perintah tuh. Yang kedua, dia itu adalah syiar atau simbol, tanda gitu. Nah, tapi ternyata ada yang ketiga, fardu kifayah itu untuk sholat Jumat, karena berjamaah Jumat itu hukumnya wajib gitu. Jadi tiga nih. Jadi siapa yang berdosa tergantung. Kalau itu sunnah, tapi Syafi'i kebanyakan sunnah ya. Jadi kalau Imam Nawawi nulis sebuah masalah, pendapat pertama itu pendapatnya mazhab, hukumnya sunnah. Nah, karena ini hukumnya sunnah begitu ya, maka kan kemudian sholat tuh pindah ya, yang awalnya di masjid pindah tuh ke rumah tuh. Ini rumah. Nah, kalau sholat di rumah perlu gak dibikin azan, ya kan? Allahu Akbar sebagaimana sholat di masjid. Apakah sholat di rumah ada azannya? Dijelasin juga nih. Nah, kita lihat sini. Wal jadidu, pendapat baru, pendapat belakangan mazhab Asy-Syafi'iyah. Qala Rafi'i, Imam Ar-Rafi'i dalam kitab Al-Muharrar mengatakan walladzi qata'a bihil jumhur, ini pendapat yang ditetapkan oleh kebanyakan ulama Syafi'i, nadbuh, dianjurkan, ayil azan, dianjurkan azan lil munfaridi, bagi orang yang sholat sendiri, fi baladin aw fi sahara idza arada as-salah lil haditsil ati, kalau dia sendiri, baik di dalam pemukiman atau juga di padang yang luas kalau dia ingin sholat, karena ada hadisnya nanti. Wal qadim, pendapat qadim gitu, la yundam, tidak dianjurkan, lintifa'il ma'nal maqsudi minhu, karena tidak ada tujuan yang diinginkan dari azan tersebut. Tujuan azan itu kan ngasih tahu orang, ya ngasih tahu orang banyak. Kalau dia sholat di rumah kan sholat sendiri, orang tuh nggak perlu dikasih tahu, maka azan tuh menjadi tidak dianjurkan gitu. Jadi kalau kita kasih kesimpulan di sini, azan di rumah, pertama pendapat jadid itu pendapat baru. Jadi ulama Syafi'i itu kan punya pendapat qaul jadid sama qaul qadim. Qadimnya sunnah, jadidnya sunnah, qadimnya tidak sunnah. Berarti orang yang sholat di rumah dia azan dapat tambahan pahala, di iqamah tambahan pahala lagi. Kalaupun dia tidak azan, tidak ada masalah begitu, tidak ada masalah. Nah, ini penting. Waqala walladzina atakid rujhanahu, kata Imam Al-Ghazali, itulah pendapat bahwa sholat azan itu tetap sunnah walaupun di rumah. Ini yang pendapat kita unggulkan. Wa yakfi fi adzani isma'u nafsihi bi khilafi adzanil i'lamil jamaah, dan azannya itu yakfi fi adzanihi isma'u nafsihi bi khilafi adzanil i'lam, cukup azan yang memperdengarkan kepada dirinya sendiri, bi khilaf
adzanil i'lamil jamaah berbeda dengan azan untuk pengumuman sholat berjamaah. Ya, karena dia sholat sendiri, ya maka sholat azannya nggak perlu gede-gede. Ya kalau gede-gede sih nggak apa-apa, cuman kan orang pada nanyain kan gitu. Tuh, orang udah lama kayak gitu kayak ini nggak ada masalah juga, cuman sebaiknya cukup diperdengarkan diri sendiri, karena ini tidak bermaksud manggil orang berjamaah. Ini manggil hanya sekedar mengerjakan sunnah, bahwa ada kesunahan azan walaupun dia sholat dalam keadaan sendiri di rumah. Wallahu a'lam. Kita akan bahas masalah yang lain di pertemuan yang akan datang.